Dan langsung saja saya perkenalkan panelis kita. Yang pertama, dari sebelah kanan, Cak Lontong. Ya. Selamat malam. Salam lembar. Cak Lontong ini dari mana, Cak? Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya mau memperkenalkan diri. Silakan. Saya dari Himpunan Emansipasi Lokal Memikirkan Tindakan Intensif. Oh. Ini berkaitan dengan masalah kesehatannya. Iya. Disingkat? Hello Kitty. Anda lebih cocok jadi Doraemon ya daripada Saya sebenarnya memilih jadi Bernard sih. Iya, iya. Jadi lebih cocok itu Bernard ya. Ya. sekarang perkenalkan yang lain aja. Iya, makanya ini. Ya. Ini mau. Ya, Giliran saya, Pak. Ini naik lagi nih tekanan darah saya nih. Ya, nah, setelah ini saya harus periksa sedikit karena yang akan jadi panelisnya Anda bisa tahu sendiri. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di ILK. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa. Untuk mengatasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan, saya diperiksa terlebih dahulu oleh suster saya. Ini supaya tekanan darah saya memang normal betul-betul. Karena akan menghadapi satu perbincangan yang akan rumit menurut saya. Karena saya harus mempercayai sesuatu yang belum tentu saya ingin mempercayainya. Mau main bola, Pak? Enggak. Itu ini pakai ban kapten? Bukan ban, ini bukan ban kapten, ini tekanan darah, Meng. Maaf, ini Mbak. lagi diperiksa. Lagi tambal ban ya, Mbak ya? Kok tambal ban? Ya kayak tambal ban aja nih pompa. Enggak, ini nih tuh. Ini udah. Berapa, suster jadinya? Tuh, 80/80. Nggak normal gua. Rendah tekanannya. Coba mungkin kurang nunduk. Kalau mbaknya semakin nunduk mungkin makin tinggi tuh. Mbak, saya tensi rendah juga, Mbak. Tensi rendah apa maksudnya tekanan darah Tekanan rendah? darah rendah. Lo ngapain? Nggak usah. Suster, saya mau Suster, dong. saya juga. Saya juga. Suster, saya juga suster. Saya. Apa kamu kenapa? Ini kenapa Ini sih bisa, saya kalau bisa Mas- pakai alat ini tidak? Apa? Ambeien. Ambeien nggak usah ditekan pakai itu. Oh, tidak bisa. Nggak Pak bisa Denny. itu. Dorongnya ke galah. Kenapa sih Pak Denny? Ya. Mohon maaf ini kalau giliran saya ngomong kenapa semua pada mau periksa tensi darah sih? Ini supaya dia marahnya bisa terkontrol. Udah, Meng, lu ngapain juga? Lu mau ngapain? Punya saya diambil nih, Pak. Mic saya diambil. Hah? Gak tahu. Dia memang ngerepotin lagi nih, Pak. Nih. Siapa yang bawa sini orang tua? Punya saya nih, mic. Katanya punya dia. Udah, tensinya udah, nggak usah ditensi. Udah kan bagus semua. Udah, cukup. Udah. Jatuh. Ini apa? Ini kayaknya mau apa ini? Bentar. Ini kenapa lagi? Kenapa Anda kosong? Hah? Mau diperiksa juga? Boleh. Mau diperiksa? Iya boleh. Ini barangkali ini kita masuk angin. Nggak usah. Kenapa? Rusak alatnya ntar. Rusak alatnya udah nggak usah. Siapa yang ngomong, Pak? Nih. Sudah. Rajungan. Baiklah. Memang harga obat itu mahal. Iya. Penyebabnya adalah ini contoh ya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa harga obat itu mahal? Bandingkan obat panu dibandingkan obat paru-paru itu jauh lebih mahal obat paru-paru. Padahal kan sama-sama obat. Mungkin. Apalagi kalau paru-paru yang kena panu tuh, Pak. Itu lebih mahal obatnya, Pak. Ya? Harus 2. Iya, Pak. Intinya apa? Anda pernah emang pernah sakit panu-panu? Hah? Panu-panu? Paru-panu, Pak. Hah? Kalau yang Ya paru-paru panu. iya paru-panu, ya benar. Makanya saya kalau ke restoran Padang tuh, Pak, saya nggak mau mesen paru. Kenapa? Takut parunya panu. Ini kita tidak membahas panu di paru. Ini tapi ada. Obat yang diskriminatif. Makanya saya bilang obat panu sama obat paru-paru jauh lebih mahal obat Ya paru-paru. iyalah. Ini kan diskriminatif. Bong sama-sama obat, sama-sama penyakit. Kok lebih mahalan ini? Orang juga namanya sama, beda, Cak. Ya orang kan buatan siapa? Kalau obat kan buatan manusia dibikin sama kan bisa sebenarnya. Mikir. Gak bisa, itu kan kehususannya. Lagi, saya akan nyebut obat diskriminatif. Anda tahu obat anti mabuk untuk perjalanan? Iya. Itu diskriminatif. Kenapa? Ada obat mabuk darat, laut, udara.
Nah, kalau yang mabuk polisi, terus obatnya apa? Itu mabuk laut udara itu bukan angkatan. Nah, ini Anda ini Maksudnya kadang... lu kalau mabuk lagi di laut, lu mabuk lagi di darat, bukan angkatan darat, angkatan laut. Ini Anda yang terlalu... Ini apa? Ini apa? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itu juga manusia, jadi bisa sakit juga. Centong. Saya dibilang apa, Pak? Centong. Centong. Nah, ini dia nggak mikir, masa centong suruh minum obat? Mana bisa? Iya. Berikutnya, peralatan kedokteran itu memang mahal, Pak. Ya, ini saya bandingkan nih. Peralatan kedokteran itu jauh lebih mahal dibanding peralatan melukis dan pertukangan. Coba kalau harganya sama dengan peralatan melukis, mungkin biaya berobat juga nggak akan mahal. Lu orang sakit mulau lu lukis mukanya. Terus sembuh. Anda... dilukis. Oh, sembuh. Saya sudah mengira Anda akan salah menangkap. Ini bukan masalah alat yang digunakan sama, harganya. Saya kan hanya ngomong harganya. Kan kegunaannya juga beda. Jelas kegunaan beda, orang alatnya beda. Tapi ya, harganya bisa dibikin sama kalau mau, masalahnya mau atau enggak. Kan tinggal itu. Lu mau nggak orang Please sakit dong, nih? Oh, mau sembuh? Ini ada koas nih, makan tuh koas. Tuh. Bukan berarti. Ini Anda, saya ingatkan, tensi Anda bisa naik loh kalau Anda... Ini udah naik nih. Jadi bukan berarti kuas alat melukis untuk kesehatan, bukan. Harganya aja jangan beda-beda lah jauhnya. Tuh ya. Terus juga ini sistem pendidikan kedokteran yang terutama di Indonesia ini. Dulu yang namanya lulusan orang yang sekolah kedokteran itu harus melalui tahap dia harus mengabdi pada masyarakat. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada. Data saya punya 20% hanya itu yang mau mengabdi pada masyarakat di puskesmas atau di daerah terpencil. Sedangkan yang 80% itu kalau nggak buka klinik, dia juga ambil spesialis. Jadi ini yang membuat kita mahal. Ambil spesialis, Anda sekolah bayar lagi nggak? Bayar dong. Nah, makanya jadi lebih mahal nggak? Iya, lebih mahal. Makanya adik saya itu tiga-tiganya saya larang masuk kedokteran, kuliah kedokteran. Loh, kenapa? Bagus kan kedokteran? Tiga-tiganya nggak lulus SMP. Anda ini yang punya adik saya kok ada yang maksa gimana Iya, sih? tapi kan lu masih SMP. Nah, makanya saya larang. Anda kadang-kadang ngurusin keluarga orang lain. Bukan Keluarga orang lain. Lu bukan SMP. ngurusin keluarga orang lain, lu sendiri nyeritain. Lu tadi. ceritain, kirain gua kan dia udah normal gitu. Lu SMP mau masuk kedokteran. Makanya saya larang, kan bener. Apa yang salah? Enggak, maksudnya kalau SMP lu nggak bisa masuk kedokteran. Kedoknya aja dulu, kedok dulu. Baru nanti lulus SMA masuk terannya. Ah, itu bisa jadi alternatif kan? Alternatif lagi. Yang ketiga, yang kelima adalah Tembok aja Pak, mukanya Pak. Mukanya pasangin tembok. Iya nih. Semen lo mau di semen muka lo. Lah, ini kan semen sampai Jumat. Masa di semen aja saya? Ya? Itu tayangannya. Semen sampai Jumat. Berarti saya hanya di Senin aja gitu? Semen. Oh, semen itu masalah material bangunan. Lo kalau diajak ngobrol kemana lo? Selang keteter ya. Wih, udah mulai ke kedokteran nih. Selang keteter. Terus mengapa orang ke rumah sakit? Ya kalau ke rumah makan ngapain orang lagi sakit? Nah, Lu ke rumah makan. berarti menurut Anda alasan orang ke rumah sakit adalah karena sakit? Iya. Itu ternyata hanya 25%. 75%-nya ngapain dia? Ada 4, jadi terbagi 25. 20 orang ke rumah sakit Karena sakit. karena sakit. Yang kedua, karena jenguk orang sakit. Ada loh itu. Dia nggak sakit tapi menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar orang sakit. Dia bukan jenguk tapi nganterin. Lu, Yang keempat belum. survei kok gaya begitu sih lu? Lah, ini survei-survei gue gaya-gaya gue dong. Iya. Tapi lu ngapain lu? Orang yang antar sakit lu hitung juga. Ini kan alasan orang ke rumah sakit. Kita harus hitung semua orang Yang dong. keempat apa yang keempat? Yang keempat adalah orang yang kerja di rumah sakit. Itu bukan sakit juga. Bukan jenguk, bukan nganter. Tapi dia kerja. Itu beda. Jadi ada 4 golongan. Intinya semua penyakit itu bisa disembuhkan. Iya. Hanya dengan satu syarat.
kondisi pasien itu membaik dan pulih. Orang lain juga tahu kalau kayak gitu sih. Ya kan paham berarti Bapak. Bukan masalah paham, dia itu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Jangan ngapain mau ngambil bahan. Biar dia nggak bisa ngomong, Pak. Baiklah, saya akan berikutnya. Dia udah ngomong lagi. Punya siapa itu, Pak? Ya urusan Dari belakang dia. Yang penting punya mic saya udah kamu ambil kan? Ini berkaitan dengan dokter, Pak. Berobat itu biasanya kalau Bapak seperti tadi di tensi, kalau ada gejala sakit biasanya kalau nggak disuntik ya diberi minum obat. Iya. Ya kan? Ini berhubungan dengan cara pengobatan dokter kepada pasien ada 2 cara, yaitu memakai stetoskop, Bapak wawancara. Salah Pak. Terus? Dokter itu 1 memakai seragam, 2 berpakaian biasa. Pak, harus Apa lagi, Meng? Bang. Cepet kamu. Saya kumpulin bang, sini satu bang. Lu kan lagi sakit. Sono jangan main orang bener, sono. Saya yang sakit itu bang. Biar nggak bisa ngomong deh bang. Oh iya, oke. Pak, Bisa saya lanjutkan, Pak? Apa lihat-lihat? Dikira saya nggak bisa lihat. Lu ngelihat juga kagak jelas. Makanya Pak, menjaga kesehatan itu penting. Iya. Saya sarankan ini, terutama buat Anda yang biaya berobat susah ya. Luangkan waktu untuk berolahraga. Supaya tidak sakit. Nah, iya. Karena olahraga yang paling murah Lari. dan mudah itu kan lari. Iya. Gunakan itu, lari. Contohnya saya, lari dari masalah, lari dari kenyataan hidup, lari dari tanggung jawab. Itu ringan beban kita. Bukan ringan, lu itu makin bebannya Bang, makin bang, banyak. nasi bang. Makin banyak, tahu nggak? Masa iya Pak? Apa? Dikira saya nggak bisa lari apa? Saya kan sudah bilang saya suka Tapi lari. jangan ngeganggu dong. Lu yang ganggu siapa? Giliran saya ngemeng. Meng. Ngomong. Lu ngomong lu ngaco. Mengganggu stabilitas. Boleh ambil aja udah. Nggak ada nih Pak. Yang 2 mana? Ayo Meng, silakan duduk sana. Duduk, ini mau ngomong lagi. Ini kita harus sensitif pada diri kita sendiri. Ketahuilah kondisi tubuh Anda sendiri. Dengarkan tubuh Anda, istilahnya begitu. Misalnya nih lutut Anda sakit. Iya. Jangan diberi beban untuk lari. Iya Karena dari itu artinya Anda paham dengan kondisi tubuh Anda. Iya. Karena kalau Anda memaksakan itu bisa lebih fatal. Dokter pun bisa salah diagnosa. Saya pernah ngalami Pak, sakit yang nggak karuan. Saya ke dokter karena kepala saya dipegang gini sakit, perut dipegang gini sakit, kaki dipegang sakit, tangan sakit. Sakit apa itu? Dikira sakit yang parah, padahal ternyata ujung telunjuk saya yang sakit. Itu kan salah diagnosa Pak. Kalau telunjuk lo cantengan nggak usah diomongin di forum kayak gini. Iya, Lo itu kan omongin bentuk sama Pak penyakit, Denny. Cuk. Lo mesti paham dong. Mana nih? Siapa yang punya mic? Kumpulin semua sama gue. Sini. Lo nggak usah ngomong sini nih. Bapak aja deh yang iniin Pak. Ini rancu jadi saya nggak bisa Pusing. tahu nih Pak hasilnya Pak. Iya emang pusing emang. Benar. oh marah dia Pak. Marah. Lu mau ngomong di Oke, Meng, udah. Meng, lu kasih aja. Masa gua mau digigit?
Gua tungguin, Pak. Kasih aja, kasih. Nah, saya tungguin, dia ngomong Ya apa udah, saya tungguin. udah. Apa? Terakhir. Lu ngomong situ. Silakan. Saya pernah satu keluarga Iya. punya sakit yang sama. Periksa ke dokter yang sama. Iya. Masa anak saya disuruh rawat Kembar, inap? dokternya kembar. Dokternya yang sama tuh maksudnya satu dokternya, Meng. Maksud saya diskriminatif gini, sakitnya sama, Sama. ke dokter yang sama. Iya. Periksanya bareng, hasilnya yang tidak sama. Anak saya disuruh rawat inap, Nah, saya disuruh rawat jalan. Ini kan diskriminatif. Sudah tahu saya sakit, kenapa saya disuruh rawat jalan? Harusnya pahami dong, saya kan dalam kondisi sakit. Pak. maksudnya tuh lo ngerawat sambil lu berjalan gitu, nggak usah lu Lah, dirawat. sekarang Pak, orang sakit dirawat sambil tidur aja kadang sembuhnya lama. Saya dirawat sambil suruh jalan-jalan. Bapak ini kadang-kadang merepotkan orang sakit loh. Maksudnya lu rawat jalan nggak usah harus jalan-jalan juga. Nah itu tadi. Maksudnya lu sakit nih udah Ya. dirawat tuh. Nah nggak usah, kamu nggak usah rawat inap di rumah saja tapi dikontrol. Boleh Pak saya yang nerangin? Nah, coba. Nih maksudnya rawat jalan nih. Lu sakit. Lu tiduran di jalan tol. Biarin truk pada liwat tuh. Wung, wung, mati deh Pak. Nah kalau ini saya baru paham. Nah, sip. Gitu paham lu gimana sih? Terus kenapa sih orang susah untuk ikut asuransi kesehatan? Ini data saya menunjukkan 60% orang yang susah ikut asuransi kesehatan, 60% karena belum sadar pentingnya kesehatan. Iya. Dan 40% belum sadar bahwa sakit itu bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Enggak, terus. Ada masalah? Enggak ada, semuanya berjalan dengan baik semuanya. Jadi dari 60% yang belum sadar pentingnya kesehatan tadi, itu diantaranya 17% sadar setelah sakit tentang pentingnya kesehatan. Yang 30% sadar setelah pingsan. Sadar setelah pingsan gua enggak. Lu ya orang kalau pingsan seterusnya tuh meninggal. Nah makanya sadar Pak, kita harus syukuri. Kenapa Bapak marah? Ya, itu kan pernyataan biasa. Lah, Dok bisa disuntik mati aja nggak dok? Pak, Gitu tadi kan saya bilang, udah deh dikit aja buat cak lontong sih. Buat kita hipertensi semua Pak. Iya makan tuh, liatin. Om, saus dulu. Ya. Lebih bagus kita bawa dia di tempat pengobatan alternatif saja. Nah, Nanti itu penyakit-penyakit suruh kasih pindah daripada kasih pindah ke hewan, kasih pindah ke dia aja Pak itu penyakit. nggak bisa dong. Emang saya nggak bisa penuh. Kalau pindah ke saya semua kan luber. penyakitnya lu semua lu tangkap semua. Oh itu nggak masalah. Nggak masalah penyakit, nggak masalah. Kembali ke obat. Ya. Dan obat itu ini ya, asuransi itu kadang-kadang kan di cover sama obat-obatnya juga. Iya. Ini ada jenis-jenis obat. Obat-obatan di cover sama asuransi. Ada dua obat nih jenisnya. Ada obat yang dijual untuk umum. Ada juga obat yang boleh dibeli oleh umum. Ini beda. Obat dijual oleh umum, tapi ada juga obat yang boleh dibeli oleh umum. Dan ada juga obat yang boleh diminum di kendaraan umum. Nih, Ada juga yang perlu obat tapi dia nggak bisa beli sendiri. Apa itu? Obat nyamuk ya Pak ya? Nggak pernah nyamuk datang sendiri. Lo mau nyobain ada obat nyamuk kunyah. Obat nyamuk kunyah lu mau Aneh, nggak? yang banyak. Obat nyamuk hisap. Aneh, saya nggak. Lo supaya nggak kena nyamuk nggak gigit, pakai obat nyamuk hisap. Habis semua hisap lu mati, nyamuknya juga udah nggak bisanya. Enggak, obat nyamuk setahu saya kan bakar, oles, semprot. Iya. Itu nggak ada obat nyamuk telan. Kalau ada kan saya pasti beli. Pak. Nanti kalau lo udah kunyah, lo tinggal nganga aja tuh. Kadang-kadang seneng kalau orang, makanya kamu punya asuransi biar tahu pentingnya kesehatan. Pentingnya asuransi itu apalagi BPJS. Nah, misalnya BPJS, nih, ya. ini BPJS yang paling murah itu 25.000 per kepala per bulan. Iya, betul. Itu untuk kelas 3. Nah, ini sosialisasi ya nih. Ini penting saya informasikan. Ini harusnya BPJS bayar nih ke kita. Nggak perlu. Iya, Biar mereka aja yang bayar ke kita. Iya. Gua ngomong gitu barusan. Terus ada yang 42,5 itu per kepala per bulan, itu kelas 2. Iya. Yang 59,5 per kepala per bulan,
itu kelas 1. Ini yang saya nggak setuju. Setuju enggak loh? Kenapa? Nah, pas saya tanya, kelas 3 dan kelas 1 itu pinteran kelas berapa? Iya, kalau sekolah kelas 3 lebih pintar. Nah, makanya kalau lebih murah, lebih pintar. Mikir. Mikir dari mana? Lu kelas itu kelas-kelas di rumah sakit nih gini ya. Ini ada kamar. Kelas 1 tuh biasanya hanya 2 orang. Kelas 2 dia 3 orang. Kelas 3 bisa ber-6 atau ber-5. Seperti itu. Semakin yang banyak semakin murah. Ini yang aneh. Bayangkan Pak, ini di kelasnya ya. Kelas 1 2 orang. Ya. Kelas 2 4 orang. Ya. Kelas 3 Bisa 6 atau orang. 6 orang. Iya. Ini berarti ada murid baru. Kalau enggak kan harusnya 1 kelas 2 Bukan kelas 3 tetap sekolah. Nah, ya, ini bukan sekolah. Ini kan rumah sakit, Pak. Ini bukan sekolah, tapi Bapak ada saudara meninggal, Pak. Kesian nih, kesian Kamu nih. nggak usah kesini, kamu nggak usah kesini, kamu kesana aja. Kamu ambil mic kan? Iya. Itu jadinya. Ini kita perlu jelaskan ini Pak. Kamu nggak usah kesini, kamu nggak usah kesini. Kamu, Dua tolong. hah? Tolong 2. Kamu kayaknya seneng banget sih kalau saya banyak ngomong di sini. Gua kesel sama lu nih, Pak Ade sampai nangis. Di rumahnya aja dia nggak pernah begitu. Istrinya, anaknya nggak pernah nangisin dia. Lu sekarang nangisin dia. Itu artinya saya lebih bermakna buat dia. makna dari mana lo? Lu Sampai membuat dia. nyebelin.